Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Nah, pada kesempatan kali ini ada sesi tanya jawab dari netizen ya. Dimana netizen kita kali ini menanyakan bahwasanya PKH itu kan dalam 1 tahun cair 4 tahap. Tapi kenapa kok pada bantuannya dia atau netizen kita kali ini, dia itu hanya cair 3 kali saja di tahun 2022. Nah, entah apakah nanti di tahap 1 itu akan cair lagi atau tidak. Maksudnya tahap 1 tahun 2023 ya, seperti itu. Nah, terkait penjelasannya bagaimana, dan mungkin dari Anda ada yang mengalami hal demikian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membantu memperjelas kepada Anda semua. Bagi Anda yang ingin tahu informasinya, Anda bisa simak video saya sampai tuntas ya. Seperti biasa, mohon informasinya jangan dipercepat. Agar apa? Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, keluarga Indonesia, sobat netizen, dimanapun Anda berada, silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, keluarga Indonesia, sobat netizen, dimanapun Anda berada, langsung saja pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari sobat netizen atas nama akun Neng Herni. Kak, katanya PKH itu 4 tahap selama 1 tahun, tapi PKH ibu saya cair baru 3 kali selama tahun 2022. Dan ibu saya sudah meninggal, masih ada komponen anak sekolah. Kemarin didata mau dibuatin akte kematian. Entahlah cair atau enggak ya. Entahlah cair atau enggaknya tahap 1 tahun ini. Nah, terkait pertanyaan itu langsung saja akan saya jawab. Tapi sebelum itu, mungkin bagi Anda yang baru bergabung di video saya atau mungkin baru menyimak informasi ini, jangan lupa diklik subscribe dulu di channel YouTube Ahmad Haris Effendi ya. Karena subscribe itu masih gratis sampai saat ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan dari Neng Herni. Memang betul PKH itu dalam 1 tahun cair 4 tahap ya, 4 tahap. Tapi perlu Anda pahami terkait mekanisme atau juknis penyaluran bansos PKH. Tiap-tiap tahap yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, khususnya untuk bantuan PKH, tiap tahapnya itu penerima harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu ya. Jadi tiap tahapnya itu kalau dia tahap 1 memenuhi syarat dan kriteria ya dia cair. Tapi ternyata di tahap 2 ya bersangkutan atau penerima ini ada kriteria yang tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Sehingga tahap 2-nya tidak bisa cair. Tahap 3-nya syarat-syaratnya terpenuhi kembali, dia bisa cair lagi. Jadi pada intinya bantuan PKH itu dalam 1 tahun atau 4 tahap bisa jadi lancar cair. Bisa jadi cair di tahap 1, tahap 2 tidak, tahap 3 tidak, tahap 4-nya cair lagi. Atau yang kasus dialami oleh Neng Herni, tahap 1 cair, 2 cair, 3 cair, dan keempatnya mungkin tidak. Nah, pada pertanyaan Neng Herni ini ada yang sangat menarik ya. Bisa Anda simak pertanyaannya. Di sana Neng Herni ini menyampaikan bahwasannya ibunya sudah meninggal. Nah, di sini saya perlu tahu dulu, yang meninggal itu apakah pengurus PKH atau tidak? Maksudnya, apakah penerima PKH di keluarga Neng Herni ini yang tertera pada kartu merah putihnya itu atas nama siapa? Apakah atas nama Neng Herni ataukah atas nama ibu dari Neng Herni? Karena ibunya sudah meninggal. Nah, perlu Anda ingat, meninggal itu artinya semua bansosnya menjadi tidak cair ya. Kalau sudah meninggal, perlu Anda ketahui jelas bantuannya, baik PKH, BPNT, PBI, atau semuanya yang dia peroleh tentu akan secara otomatis terputus jika sudah membuat akta kematian ya. Jadi kalau sudah tercatat meninggal pada data Dukcapil atau kependudukan dan pencatatan sipil dan sudah ada bukti akte kematiannya, otomatis di bansosnya ini
semua akan selesai bantuannya. Karena meninggal itu sudah tidak lagi syarat penerima bansos. Tapi kalau dia meninggal dan ada ahli waris di sana, nah itu bisa digantikan oleh ahli waris. Tentunya proses penggantiannya sebelum membuat akta kematian. Jadi jangan membuat akta dulu, tapi digantikan dulu ke ahli warisnya. Lalu ahli waris itu siapa? Ahli waris itu adalah anggota keluarga yang masih dalam satu nomor kartu keluarga. Misal yang meninggal adalah ibu, bisa digantikan ke ayah atau ke bapak apabila masih memiliki komponen bansos ya, seperti komponen PKH dan lain sebagainya. Kalau yang meninggal bapak ya digantikan ke ibu. Jadi itu yang dimaksud ahli waris. Bansos itu tidak bisa digantikan ke orang lain ya, jadi nggak bisa. Intinya kalau dia sudah terputus bansosnya, maka kartu keluarga ini atau penerima ini itu otomatis akan terhapus. Kalau ada baru itu jelas dia diusulkan dari awal, diusulkan baru ya. Jadi tidak ada istilahnya bansos diwariskan. Sekarang tidak ada seperti itu. Jadi jelas ya, dari akun Neng Herni sudah terjawab. Kalau penerima manfaat itu sudah meninggal ya artinya memang terputuslah semua bantuan sosialnya secara otomatis apabila sudah membuatkan akta kematian. Tentu di tahap 1 tahun 2023, kalau di sistem SIG NG-nya sudah tercatat meninggal atau saat penyaluran pos kemarin itu tentu kan tidak bisa mengambil karena keterangannya sudah meninggal, maka jelas di tahap 1 untuk PKH ataupun sembako di Januari, Februari, Maret tentu tidak bisa cair lagi bantuannya ya, seperti itu. Nah, baik, terkait pertanyaan dari Neng Herni sudah saya jawab ya, semoga bisa difahami. Dan bagi Anda yang mungkin mengalami permasalahan yang sama atau mungkin di daerah Anda ada yang mengalami hal yang sama, Anda sekarang sudah tahu jawabannya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait kendala bantuan PKH dan BPNT yang tidak bisa cair, nanti pada video saya selanjutnya insya Allah akan saya buat konten informasinya. Jadi dinantikan saja ya, karena setelah pencairan tentu akan banyak penerima manfaat yang mungkin bertanya-tanya bantuannya kok tidak cair, kenapa? Nanti akan saya bantu jelaskan. Ingat, penyebab ketidakcairan bansos antar penerima satu dengan penerima yang lain itu kendalanya bisa berbeda-beda. Ada banyak sekali kendala, bahkan saya merangkum sudah ada 13 kendala. Kenapa menyebabkan bantuan PKH itu tidak cair ya, seperti itu. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, nanti silahkan di-subscribe karena nanti saat saya mengupload video Anda bisa mendapatkan notifikasi terkait info update dari saya. Ketemu lagi dengan saya Aris di info bansos berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.